Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah kesempatan untuk kembali bertemu dengan antum semua. Masya Allah, merupakan sebuah kemuliaan dan kehormatan bagi ana ya bisa kembali bertemu dengan antum sekalian dan antum sekalian di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai dan berkahi ini. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah memasuki pembahasan tentang eh, tentang tingkatan agama yang terakhir, yaitu al-ihsan. Ya, kita sudah jelaskan bahwa al-ihsan itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah, dan yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk. Ya, kita sudah bahas juga bahwa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang tingkat levelnya itu musyahadah, yaitu seakan-akan seseorang itu ketika beribadah, ya seakan-akan dia sudah melihat, ya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di depan matanya. Ya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta abudallaha ka'annaka tarah." Yaitu ketika engkau sudah mampu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya meskipun kita sebagai makhluk ya tidak mungkin bisa melihat Allah kecuali setelah kita wafat. Ya karena susunan jasad kita saat ini, ya kemampuan jasad kita saat ini ya tidak mampu untuk menanggung ya dahsyatnya pandangan kepada Allah. Afwan tadi terlog out ya di Zoom-nya. Ya Ustaz. Sekarang sudah bagus lagi suaranya. Bagus. Baik. Oh. Kalau di Clubhouse gimana tadi Pak Joko, Pak Rama? Apakah terputus juga? Bagus Ustaz, bagus. Alhamdulillah. Oh ya, baik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menakdirkan bahwa jasad kita ini ya sebelum kita wafat ya dengan jasad yang sifatnya duniawi ini, yang fana ini ya tidak akan mampu untuk menanggung ya dahsyatnya ya penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karenanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya apakah ketika engkau Isra, ya ketika engkau diperjalankan kepada Allah menuju langit ketujuh, ya apakah engkau melihat Allah secara langsung? Ya baru kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nurun anna arah, ya begitu dahsyatnya cahaya Allah, ya bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hijabuhun nur, ya tabirnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Ya seandainya Allah menyingkap tabir tersebut dan memperlihatkan dirinya secara langsung kepada makhluk, ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Ya maka pancaran cahaya dari wajahnya Allah Subhanahu wa taala akan membakar habis ya seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah, makhluk apa saja? Ya, seluruh makhluk. Makhluknya akan seketika binasa. Ya, karena mereka tidak nanti kita masuk surga insyaallah taala, semoga Allah mudahkan ya. Itu semua makanya dalam uh, apa namanya? Uh, dalam banyak hadis disebutkan bahwa jasad manusia itu akan berubah setelah ia dilahirkan kembali.
setelah ia dibangkitkan kembali nanti, ya jasadnya akan berubah kekuatannya. Ya bayangkan nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan kepada manusia dengan sedekat-dekatnya. Ya bayangkan bagaimana bisa jasad mereka menahan ya panas yang luar biasa tersebut. Ya sedangkan saat ini saja kita matahari beratus-ratus tahun cahayanya dari bumi ya sudah terbakar rasanya tubuh ini kalau musim panas. Ya bayangkan bagaimana nanti kita sanggup ya menahan ya terik matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya ke kepala kita. Ya ini menunjukkan bahwa tubuh kita umumnya bahwa saat ini kita tidak mampu melihat Allah. Maka jika ada seorang ya entah itu wali, entah itu kiai atau siapapun yang mengaku bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala maka dia berdusta. Ya, maka dipastikan bahwa dia berdusta karena kita hanya mampu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ya dengan jasad kita yang baru di hari kiamat. Ya, oleh karenanya di sini bahasa hadisnya adalah anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, ka'anna itu artinya seakan-akan. Ya, dalam bahasa Arab, ka'anna itu artinya seakan-akan. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau di alam nyata kita tidak bisa melihat Allah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, jadi seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Nah, ini tahapan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu musyahadah. Ya, tahapan ihsan yang pertama, ihsan kepada Allah yang pertama adalah musyahadah dan ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas juga adalah muraqabah. Ya, di mana kita senantiasa menyadari ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah jelaskan pula ya bagaimana dahsyatnya ya rasa muraqabah yang ada pada diri para salafun saleh, ya para pendahulu kita yang saleh. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa contoh lainnya. Ya, misalnya eh, diriwayatkan bahwa eh, Salman Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu ya salah seorang sahabat yang mulia ya beliau mewasiatkan kepada Sa'ad. Ya, Sa'ad ini adalah sahabat juga. Ya, tapi demikianlah para sahabat. Ya, mereka tidak segan untuk saling menasehati. Ya, meskipun orang yang dinasehati juga seorang sahabat. Ya, mereka tidak segan, tidak malu untuk saling memberi wasiat meskipun orang yang diberikan wasiat adalah sahabat juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nasihat dan wasiat itu tidak melulu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Ya, lagi pula siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa orang itu lebih rendah dari kita? Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Ya, kalau seandainya nasihat dan wasiat hanya diberikan kepada orang yang lebih rendah dari kita level keagamaannya, maka dari mana kita bisa tahu kalau orang ini lebih rendah dari kita level keagamaannya? Ya, tapi yang benar adalah nasihatilah siapapun. Ya, siapapun itu nasihati. Ya, siapapun itu berikan wasiat yang baik kepadanya. Ya, oleh karenanya di sini Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, ya ketika itu Salman sudah hampir meninggal. Ya, Salman ketika itu sudah hampir meninggal ya, sakit keras. Ya sudah hampir wafat. Ya di akhir-akhir kehidupannya beliau memberikan wasiat kepada Sa'ad, ya Sa'ad, uzkurillaha inda hammika idza hamamta wa inda yadayka idza qasamta wa inda hukmika idza hakamta. Ya ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sudah diangkat sebagai pemimpin ya di Mesir ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Salman menasihati Sa'ad yang ketika itu sudah bertindak sebagai gubernur ya perwakilan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya beliau mengatakan, wahai Sa'ad, ya setiap kali engkau berkeinginan untuk berbuat sesuatu, maka ingatlah Allah. Ya. Jadi setiap kali kita ya terbetik dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, ya ingatlah bahwa Allah mengetahui ini, apa yang terbersit di hati kita. Wah, saya ingin berbuat ini, saya ingin berbuat itu. Nah, itu sadari, saat itu sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbersit dalam benak kita.
Ya, wa inda yadayka idza qasamta. Ya, ketika engkau menggerakkan tanganmu untuk membagi-bagi, ya membagi gaji misalnya, atau membagi pemberian kepada anak-anak, yang memberikan apa namanya, bagian rakyat kalau kita sebagai pemimpin. Ya, ketika engkau hendak membagi itu ingatlah. Direkam kemudian apa namanya, ditulis di komputer, ya kemudian dicetak, ya tidak, tapi mereka dengar langsung di majelis, kemudian mereka tulis satu persatu, kemudian nanti kalau ada yang mau ambil lagi, nyalin tulisan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya penjualan kitab atau pemesanan kitab atau pre-order kitab, atau bahkan di zaman sekarang ada aplikasinya, ya nggak ada. Jadi zaman dulu, ya kalau kita mau kitab seorang ulama, kita hadir di majelisnya, kita tulis hadis yang beliau bacakan. Ya, seperti itu. Berjuang ulama zaman dahulu untuk meraih ilmu. Ya, zaman sekarang semua sudah mudah. Alhamdulillah. Ada PDF, ada aplikasi, ada aplikasi-aplikasi komputer yang mencakup banyak kitab. Ya, kalau zaman dulu berbeda. Nah, ini Muhammad bin Yusuf rahimahullah ini, ya beliau ketika sedang berada di Mekah. Ya, beliau melihat salah seorang yang berdagang di Mekah ketika itu. Nah, maka beliau pun bersegera menasihati pedagang ini. Ya, perhatikan bagaimana para salaf dulu menebarkan nasihat mereka, baik kepada yang mereka kenal ataupun tidak. Ya, ini yang membuat mereka mendapatkan keamanan, ya, mendapatkan ketentraman. Ya, karena itu, ya, mereka senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik dan kepada siapapun, terlepas dari kenal atau tidak kenal. Ya, beliau mengatakan kepada pedagang ini, ya, unzur alla yarakallahu wa anta tukhadi'un nasa fi haramih fayamkutuka. Ya, wahai pedagang, wahai saudaraku, pedagang, ya berhati-hatilah. Jangan sampai Allah melihat engkau menipu orang-orang di sisi rumahnya di Ka'bah. Ya, maka Allah akan murka kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zaman dulu, ya, antara Safa dan Marwah, ya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, ya yang belum pernah umroh semoga Allah mudahkan untuk umroh, ya. Dulu antara Safa dan Marwah itu, ya bukan seperti sekarang, ya bukan di dalam gedung ber-AC khusus untuk sa'i. Ya tidak. Jadi antara Safa dan Marwah itu ada pasar, ya gang-gang kecil, ya banyak pemukiman-pemukiman orang di situ. Jadi dulu orang sa'i antara Safa dan Marwah itu seakan-akan sedang lari-lari di tengah-tengah kampung. Ya, seakan-akan sedang lari-larian di tengah kampung. Ya, dia campuran orang yang lagi berdagang, orang lagi jual beli, ya orang yang lagi keluar dari rumahnya, masuk ke rumahnya, ya biasa. Ya, jadi Muhammad bin Yusuf ketika itu melihat ada orang yang berdagang di sisi Ka'bah. Ya, kalau sekarang nggak bisa dagang di sisi Ka'bah, tapi dulu ya bisa. Ya, berdagang di antara Safa dan Marwah, berdagang di sisi Ka'bah, itu bisa. Ya, pedagang kaki lima, pedagang pasar itu bisa gelar lapaknya di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah. Maka Muhammad bin Yusuf mengatakan, wahai saudaraku pedagang, ya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat engkau menipu orang lain di sisi rumahnya, di sisi Ka'bah yang mulia ini. Maka Allah akan murka kepada engkau. Ya, jadi para salaf demikian, ya biasa mereka mengingatkan, ya dengan kebaikan antar mereka, baik yang kenal maupun yang tidak dikenal. Ya, kemudian di antara kisah yang juga mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ya adalah kisah Ibnu Umar dengan seorang penggembala kambing. Ya, kisah Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya dengan seorang penggembala kambing. Ya, ketika itu eh, Nafi ini muridnya Abdullah bin Umar. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab hadis, yaitu rata-rata hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar
Itu datangnya dari Nafi, ya murid setianya. Ya Nafi ini dulu adalah bekas budaknya Abdullah bin Umar. Tapi karena beliau melihat kesungguhan Nafi dalam menuntut ilmu, beliau bebaskan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa yang mengangkat derajat seseorang itu bukan statusnya merdeka atau budak, bukan hartanya banyak atau hartanya sedikit, bukan kedudukannya tinggi atau kedudukannya rendah, tapi ilmunya. Apakah ilmunya bermanfaat atau tidak? Ya, perhatikan bagaimana Nafi' saat ini. Ya, kalau kita tanya seluruh ulama dan ustadz yang ada di dunia ini, tidak seorang pun dari mereka yang tidak mengenal Nafi' bekas budaknya Abdullah bin Umar. Tidak seorang pun dari mereka yang nggak kenal. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, tidak satu pun dari kitab tersebut yang tidak menyebutkan nama Nafi'. Ya, bagaimana mungkin nama Nafi' bisa hilang, sedangkan Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, di antara 10 besar, ya di antara 5 besar bahkan. 5 besar sahabat periwayat hadis terbanyak, salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar murid paling setianya adalah Nafi'. Ya, maka setiap beberapa hadis muncul lagi nama Nafi'. Beberapa hadis muncul lagi nama Nafi'. Masya Allah. Ya, padahal dulu beliau hanya seorang hamba sahaya dari Abdullah bin Umar. Ya, bukan Habib, ya, bukan keturunan raja. Ya, beliau bekas budak. Tapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Ya, hingga saat ini ya seluruh ulama, seluruh ustadz, seluruh kitab-kitab ulama yang menyebutkan nama Nafi' di setiap karya-karya tulis mereka. Ya, Nafi' ketika itu Bapak Ibu sekalian menyisahkan bahwa saat itu beliau sedang bersama Abdullah bin Umar berjalan, ya, safar. Sedang safar bersama Abdullah bin Umar di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Ya, jadi beliau safar bukan keluar kota, tapi di pinggiran kota Madinah saja. Ya, mungkin sedang berjalan-jalan atau sedang mencari sesuatu. Ya, intinya sedang berjalan di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Nah, ketika itu Nafi tidak berdua saja, ya. Sekelompok orang, ya, jadi sekelompok muridnya Abdullah bin Umar menyertai perjalanan beliau ketika itu. Ya, kemudian sampai di sebuah titik Abdullah bin Umar kemudian merasa letih, ya, karena beliau sudah tua. Kemudian beliau mengajak para sahabatnya, mengajak para murid untuk duduk, kemudian menggelar sufrah. Ya, sufrah ini kalau kita pernah makan makanan Arab, ya, ya sufrah itu yang digelar itu loh, Bapak Ibu. Ya, plastik yang digelar untuk makan bareng. Nah, itu namanya sufrah. Jadi tradisi sufrah ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi mereka biasanya menggelar sufrah, ya sebuah kain lebar begitu. Ya, kemudian di situ mereka letakkan kurma, keju, apa namanya, makanan-makanan yang mau dimakan rame-rame. Kemudian mereka makan dari situ bareng-bareng. Ya, kemudian setelah digelar sufrah, ya mulailah mereka makan, ya mengobrol, ya istifadah kepada sang guru. Ya, kemudian saat mereka sedang asyik bermajelis, ya atau majelis, ya kata orang-orang, ya tiba-tiba lewatlah seorang penggembala kambing. Ya, lewatlah seorang penggembala kambing. Nah, eh, melihat penggembala kambing ini lewat, Abdullah bin Umar memanggil, ya wahai saudaraku, coba kemari, ya coba ke sini dulu, kata Abdullah bin Umar. Ya, eh, kita makan bareng, kata Abdullah bin Umar, ya. Jadi Abdullah bin Umar mengajak penggembala ini untuk makan bareng dari hidangan yang terhidang di atas sufroh tadi. Ya, kemudian si penggembala ini secara mengejutkan, ya mengatakan, mohon maaf, ya saya sedang puasa, katanya. Ya, jadi ketika diajak oleh Abdullah bin Umar makan, dia mengatakan, mohon maaf saya sedang puasa. Ya, jadi Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, bersama murid-muridnya, tidak seorang pun dari mereka yang puasa saat itu. Ternyata si penggembala kambing ini yang bukan siapa-siapa, ya, ternyata dia sedang puasa hari tersebut. Ya, kemudian Abdullah bin Umar heran. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, "Atasumu fi misli hadzal yawmil haq, syadidun syumusuhu." Ya, kata Abdullah bin Umar, ya, bagaimana mungkin kau kuat berpuasa di hari yang sangat terik seperti ini?
ya sangat panas dan sangat terik. Ya kadang-kadang di Madinah ini, Bapak Ibu sekalian, meskipun musim dingin itu terik juga matahari. Ya tapi dingin cuacanya. Nah ini enggak, udahlah panas suhunya, tambah lagi terik mataharinya. Ya beliau mengatakan har, kemudian syadidun syumusuhu. Ya udahlah panas, tambah lagi panas terik lagi mataharinya. Bukan lagi mendung atau apa, enggak. Ya lagi musim panas, kemudian terik mataharinya luar biasa menyengat. Ya bagaimana mungkin kau bisa buat berpuasa di saat seperti ini? Kata Abdullah bin Umar. Ya, tambah lagi kata beliau, wa anta fi hadhil jibal tar'a hadhil ghanam. Tambah lagi engkau sedang menggembala kambing, ya. Jadi engkau puasa di hari yang panas, terik sinar mataharinya, sengatan mataharinya sambil gembala kambing, ya di antara gunung-gunung kota Madinah. Ya bagaimana mungkin kau bisa sanggup? Ya. Kemudian apa jawaban si penggembala? Ya, ya subhanallah jawabannya beliau mengatakan, inni wallahi ya ubadiru ayyamil khaliyah. Kata si penggembala. Ya demi Allah, wahai Abdullah bin Umar, ya saya ini sedang berlomba dengan hari-hari saya yang semakin habis, katanya. Ya, saya ini sedang berlomba, inni ubadiru ayyamil khaliyah. Saya sedang berlomba dengan hari-hari saya yang semakin habis. Ya, semakin hari, ya sebagian dari jatah usia saya berkurang. Makanya saya sedang berlomba ini dengan jatah usia saya. Ya, jangan sampai jatah usia saya sudah finish duluan, ya amal soleh saya belum finish. Ya, ibaratnya begitu. Ya, saya sedang berlomba nih dengan hari-hari saya yang berlalu, hari demi hari. Ya, baru Ibnu Umar terkagum ya mendengar kejawaban tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar berkata lagi, ya, kalau gitu ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kami ingin membeli nih kambing kamu. Ya, bisa nggak kamu jual kambingnya ke kami? Nanti kita masak sama-sama di sini. Nanti kamu akan makan bareng kami, insya Allah pas buka. Atau kami akan bungkuskan daging mentahnya untuk kamu bawa makan di rumah. Ya, baru kata si penggembala ini, innaha laysat li, katanya. Innaha ghanamu sayyidi. Ya, saya sebenarnya mau aja menjual. Tapi masalahnya ini bukan kambing saya, kata si penggembala. Ini kambingnya tuan saya. Ini kambingnya majikan saya, bos saya. Bukan kambing saya. Kalau kambing saya jual. Cuma ini masalahnya bukan kambing saya, katanya. Baru kata Abdullah bin Umar, ya, gampang lah itu. Jadi Abdullah bin Umar ini sedang menguji, ya, bagaimana sifat waroknya si penggembala ini. Ya, udahlah gampang lah nanti kalau misalnya, ini kan kambingnya banyak, kata Abdullah bin Umar. Ya masa iya dia ngelihat kalau ada satu yang hilang. Ya lagian kalau ada terlihat satu yang hilang, ya sudah, kamu bayarkan aja ini harganya kepada bos kamu. Kan kami bukan meminta, kami membeli, katanya. Ya, kami kan akan bayar harganya ke kamu. Jadi kalau seandainya pun bos kamu tahu, ya sudah berikan aja uangnya kepada bos kamu. Ya nggak masalah. Ya, baru mendengar Abdullah bin Umar berkata demikian, si penggembala tadi langsung pergi aja. Ya, dia nggak lagi memperdulikan Abdullah bin Umar, dia langsung pergi. Ya, sambil ketika dia pergi dia menunjuk ke atas. Kemudian mengatakan, kalau saya melakukan itu, eh, apakah saya menganggap Allah tidak ada? Katanya. Dia bilang, fa'inallah. Ya, fa'inallah. Kalau misalnya saya berani melakukan hal itu, ya lantas Allah di mana? Ya, apakah mungkin Allah tidak melihat perbuatan saya tersebut? Katanya seperti itu. Jadi sambil dia jalan, ya, sambil dia jalan pulang, meninggalkan rombongan Abdullah bin Umar, ya dia mengangkat tangannya ke atas dengan mengatakan, fa'inallah. Ya kalau begitu di mana saya anggap Allah itu? Kalau saya berani menjual, kalau begitu eh, saya anggap Allah itu berarti nggak ada, nggak nampak, nggak ngelihat perbuatan saya. Ya, baru setelah penggembala ini pergi, Abdullah bin Umar itu mengulang-ulang ucapan si penggembala tadi. Ya, fa'inallah, fa'inallah. Kata Abdullah bin Umar mengingatkan kepada para muridnya untuk senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, Allah itu ada selalu melihat kita, mendengar kita, yang memperhatikan segala gerak-gerik kita. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau pun berjalan kembali ke Madinah ke rumahnya. Ya, kemudian sampai di rumah, ya,
Sampainya Abdullah bin Umar di rumah, ya kemudian beliau mencari si penggembala tadi, kemudian membebaskannya dan membeli seluruh kambingnya, kemudian seluruh kambing itu diberikan kepada si penggembala tadi. Ya, jadi uh, demikian ya reward dari Abdullah bin Umar kepada si penggembala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Uh, jadi Bapak Ibu sekalian, uh, para salaf rahimahumullah ya senantiasa menyadari makna ini. Ya, makna muraqabatullah. Ya, uh, menghadirkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, sedang memperhatikan kita dan sedang mendengar kita. Ya, ini selalu dihadirkan oleh para salaf dalam keseharian mereka. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berbuat baik, ya, berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Nah, berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yaitu didefinisikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, dalam karya beliau yang fenomenal, yaitu Al-Mufradat. Ya, beliau mengatakan al-ihsanu fauqal adli. Ya, yang dimaksud dengan ihsan kepada sesama makhluk itu adalah sebuah perbuatan baik yang levelnya di atas keadilan. Ya. Jadi kalau yang namanya adil itu kita memberikan orang sesuai haknya. Ya. Tapi kalau yang namanya ihsan, kita berikan kepada orang tersebut lebih daripada haknya. Yang namanya adil, kalau kita punya kewajiban kepada orang lain, kita berikan sesuai nilai kewajiban tersebut. Tapi yang namanya ihsan, kita lebihkan dari hal tersebut. Ya, jadi ihsan ini selevel di atas keadilan. Ya. Berbuat adil itu bagus. Tapi kalau disertai dengan ihsan itu lebih luar biasa. Dalam memberi, dalam bertransaksi, ya, dalam bermuamalah, hutang piutang dan sebagainya, ya bersikap ihsan itu baik. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan boleh saja seseorang yang meminjam ya uang kepada orang lain, ya ketika dia hendak mengembalikan uang tersebut, dia lebihkan sebagai hadiah, sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang sudah meminjamkan uang kepadanya. Ya, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Ya, bukan riba. Tapi ini adalah ihsan dalam mengembalikan kewajiban, dalam menunaikan hak orang lain. Ya, saat memberikan upah kepada seorang yang bekerja untuk kita, misalnya. Kita berikan lebih. Ya, kita berikan lebih ya sebagai bentuk ihsan kepada orang ini. Ya, dan ihsan ini pahalanya luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangankan kepada sesama makhluk, sesama manusia, ya kepada hewan saja, ya berbuat ihsan itu adalah hal yang terpuji, ya adalah hal yang terpuji. Ya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Ya sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mewajibkan seseorang berbuat ihsan dalam segala sesuatu kepada siapapun. Ya, faida qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, apabila engkau menyembelih hewan kurban atau hewan akikah atau hewan yang hendak engkau makan, maka sembelihlah dia dengan cara yang baik. Jangan sampai menyiksanya, ya jangan sampai membuatnya kesakitan, ya. Jadi carilah cara menyembelih yang paling baik yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Ya, hendaklah sebelum menyembelih tajamkan pisau itu. Ya, asah sampai tajam pisau itu sehingga tidak terasa bagi si hewan sembelihan tadi ketika dia disembelih. Ya, perhatikan bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada binatang. Ya, lantas bagaimana lagi besarnya pahala seseorang yang berbuat ihsan kepada sesama manusia, pada sesama manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pembahasan terakhir dari perbuatan ihsan ini, kita akan menyebutkan beberapa buah, ya beberapa faedah positif, beberapa manfaat bagi seseorang yang telah menerapkan ihsan dalam kesehariannya. Ya, dan ini tentunya faedah-faedah ini disimpulkan dari berbagai dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, di antaranya
adalah uh, yang disebutkan dalam surat Yunus. Ya, dalam surat Yunus ayat ke-26. Ya, silakan Pak Rama boleh buka surat Yunus ayat ke-26. Surat Yunus ayat ke-26 yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dalam surat Yunus ayat ke-26 ini, Bapak Ibu sekalian, Allah secara jelas menyebutkan balasan bagi seorang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lilladzina ahsanu." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, perhatikan bagaimana ayat ini diawali dengan objek yang terlebih dahulu. Ya, Allah tidak mengatakan uh, saya akan berikan ini kepada orang yang berbuat ihsan. Tidak, tapi objek dari pemberian ini didahulukan dulu di ayat ini. Lilladzina ahsan. Ya, kepada orang-orang yang berbuat ihsan lah. Ya, ini menunjukkan bahwa balasan ini hanya akan diraih oleh orang yang berbuat ihsan. Ya, ini menunjukkan bahwa pahala atau balasan yang Allah sebutkan dalam ayat ini hanya akan diraih oleh orang yang berbuat ihsan. Ya, sama kayak dalam surah Al-Fatihah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Ya, di sini sama. Hanya bagi orang-orang yang berbuat ihsan lah al-husna wa ziyadah. Al-husna adalah surga. Ziyadah adalah tambahan nikmat di atas surga tersebut. Ya, para ulama mengatakan bahwa tambahan nikmat yang dimaksud adalah rezeki, kesempatan untuk melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hendak melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat, mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah jaga ihsan ini dalam keseharian kita. Ya, bayangkan bagaimana seseorang yang misalnya, ini contoh duniawi saja. Selama ini ya dia sudah menggandrungi seorang ustadz misalnya. Dia suka dengan gaya bicaranya. Dia merasa mendapatkan banyak manfaat ilmu dari ustadz tersebut. Ya, tiba saatnya suatu hari dia diberikan kesempatan untuk bertemu langsung ya dengan ustadz ini. Ya, bersalaman, ya ngobrol secara langsung. Ya, bagaimana kebahagiaan orang tersebut? Ya. Kemudian misalnya, ya ini banyaklah contoh seperti ini di dunia. Ya, bertemu dengan idola di dunia itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya. Nah, bayangkan bagaimana jika Anda diberi kesempatan untuk melihat dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di sini Allah menyebut kesempatan ini sebagai tambahan atas surga. Ya. Dan juga para ulama mengatakan kenikmatan ini, yaitu kesempatan melihat langsung kepada Allah, adalah nikmat yang lebih tinggi derajatnya daripada sekedar masuk surga. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ya, orang-orang yang berbuat ihsan, ya, hanya bagi mereka lah surga dan tambahannya, yaitu kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Ya, wajah mereka di hari kiamat kelak
sekali-kali tidak akan tertutupi oleh debu ataupun kehinaan. Ya, wajah mereka senantiasa berseri-seri, bercahaya, tampak kemuliaan dari wajah mereka. Ya, ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. Ya, mereka inilah para penduduk surga yang kelak akan kekal di dalamnya. Ini adalah balasan yang paling agung, Bapak Ibu sekalian, bagi seseorang yang berbuat ihsan dalam kesehariannya. Surat Yunus ayat ke-26. Kemudian balasan yang kedua, yang juga tak kalah besarnya, adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan, itu akan senantiasa dekat dengan rahmat Allah. Ya, bayangkan bagaimana Anda, jika Anda senantiasa dekat dengan rahmat Allah. Apakah mungkin hidup Anda akan sengsara? Ya, apakah mungkin hidup Anda akan menderita? Kalau rahmat Allah senantiasa dekat dengan Anda. Ya, dalam surat Al-A'raf, ya silakan dibuka Pak Rama. Surat Al-A'raf ayat ke-56. Ya, boleh dibaca. Ayat Al-A'raf ya. Surat ke-7 ya. Ayat ke-56. Silakan dibaca. Baik. Surat Al-A'raf ayat ke-56 ya Ustaz. Surat Al-A'raf ayat ke-56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Ya. Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, ini merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam surat lainnya, surat Ar-Rahman. Ya, boleh dibuka lagi, Pak Nama. Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Ya, silahkan dibaca. Ar-Rahman ayat ke-60. Baik, surat Ar-Rahman ayat ke-60 ya Ustaz. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ya, adakah balasan yang pantas bagi seseorang yang berbuat ihsan kecuali ihsan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jaminan dari Allah bahwa siapapun yang berusaha berbuat ihsan, maka Allah akan balas dia dengan ihsan pula. Ya. Banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan hal ini. Ya, seperti misalnya ayat surat Al-Baqarah ayat ke-195. Ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-195, Allah Subhanahu wa taala firman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat ihsanlah wahai sekalian manusia, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian di antara faedah juga yang luar biasa dari seseorang yang berusaha senantiasa menerapkan ihsan dalam setiap sendi kehidupannya adalah bahwa orang yang berhasil ya menerapkan ihsan ya dalam setiap sendi kehidupannya, maka ibadahnya akan baik. Ya. Mengapa ibadahnya baik? Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Ya, mengapa ibadahnya bisa baik? Karena dia menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya. Allah senantiasa menjaga setiap catatan amalnya. Ya, kenapa ibadahnya bisa baik? Karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin saya bisa asal-asalan beribadah kalau Allah Subhanahu wa taala sedang melihat saya? Malu dia kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kenapa ibadahnya bisa baik? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat ihsan, maka dia pasti akan ikhlas niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu ini Allah sedang melihat ibadahnya. Allah yang akan membalas ibadahnya. Maka untuk apa dia berbuat riya lagi? Ya dia akan ikhlas kepada Allah. Dan orang yang ikhlas ibadahnya, maka akan baik pula. Akan baik pula ibadahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya seseorang yang ibadahnya baik, maka dampaknya juga dia akan jauh dari dosa. Ya, jadi ketika ibadahnya baik, ketika ihsannya sudah baik, maka tentu dia akan juga jauh dari dosa. Ya, akan juga jauh dari dosa. Ya, oleh karenanya berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi wali Allah di hadapan manusia, tapi ketika sendirian kita menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai ketika di hadapan orang-orang kita berbuat amal saleh, tapi ketika tidak ada orang, kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan sifat seorang munafik. Ya, sebagai penutup bagi pembahasan kita kali ini, ya, kita akan baca surat An-Nisa ayat ke-108. Ya. Coba dibuka Pak Rama, surat An-Nisa ayat ke-108. Coba dari ayat 107 Pak Rama, ayat 107 sampai 108 ya. Baik, Ustaz. Surat An-Nisa ayat ke 107. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita renungi ayat ini, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kerasa nyambung banget ya dengan kenyataan kita saat ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahlah wahai Muhammad, ya kamu nggak usah membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang suka berkhianat lagi bergelimang dosa. Ini merupakan hal yang sejalan Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengkhianati dirinya sendiri, pasti dia akan bergelimang dosa. Ya, bagaimana orang ini mengkhianati diri sendiri? Ya, apa yang disebut dengan mengkhianati diri sendiri? Ya, kalau mengkhianati orang lain mungkin kita paham. Ya, mengkhianati orang lain kita paham. Tapi apa orang-orang yang mengkhianati diri sendiri? Ya, Allah mengatakan selanjutnya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka ngumpet-ngumpet dari manusia, tapi mereka tidak ngumpet-ngumpet dari Allah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika ada manusia, wah mereka nampakkan kesolehannya. Nampakkan kalau mereka jauh dari kemaksiatan. Ya, tapi ketika dia sendirian, dia lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Ya, dia sibuk berbuat maksiat, bergelimang dosa. Ya, padahal kata Allah, wa huwa ma'ahum. Padahal Allah senantiasa bersama mereka. Iz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika pada suatu malam, mereka memutuskan mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ya, Allah bersama Anda, bersama kita semua. Ketika kita melakukan hal yang tidak Allah ridhai. Walaupun nggak ada manusia di situ. Ya, ini adalah hal yang mungkin secara teori mudah. Tapi mengapa Allah ulang-ulang terus dalam Al-Quran? Karena prakteknya susah, Pak Ibu sekalian. Ya, menjaga hati ini susah ketika tidak ada perhatian orang lain. Susah menjaga keikhlasan hati ketika orang-orang tidak melihat kita. Susah. Ya, kalau kita baca secara teori mudah. Ya, tapi kalau kita sedang prakteknya ini yang sulit. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Ya, membodoh-bodohi diri mereka sendiri. Ya, ketika ada orang, mereka ngumpet-ngumpet.
ya menampakkan kesolehan. Kalau mau bermaksiat pun malu-malu. Ya, tapi ketika dia sedang sendirian, dia tidak bersembunyi dari Allah secara terang-terangan bermaksiat. Yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum, idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Ya, mereka bersembunyi dari manusia, sementara mereka tidak peduli akan Allah. Padahal Allah sedang bersama mereka selalu. Ketika mereka merencanakan sesuatu di malam hari yang tidak Allah ridhai. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dengan sempurna apa yang mereka perbuat. Ya, ini adalah teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini turun tentang orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan peringatan keras bagi kita semua, Pak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya bagi mereka yang sudah meninggal itu, bukan hanya bagi orang-orang munafik yang sudah lama meninggal, tapi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ya, jangan sampai Anda mengkhianati diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda bersembunyi dari makhluk, tapi Anda menganggap Allah tidak ada. Padahal Allah senantiasa bersama Anda. Ya, dan Allah senantiasa mengetahui secara sempurna apapun yang Anda perbuat. Ya, inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan tentang al-ihsan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca beberapa ayat ya, atau kita baca aja sekalian nggak apa-apa. Silakan Pak Rama ya, disiapkan Al-Qur'annya. Ya, kita akan baca beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh di sini untuk menunjang bahwasanya ihsan merupakan salah satu pilar agama. Ya, sebenarnya Bapak sudah baca ini kemarin, tapi silakan dibaca lagi aja terjemahannya. Ayat yang pertama, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, coba dibaca surat An-Nahl ayat ke-128. Silakan. Baik. Surat An-Nahl ayat ke-128 yang artinya sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh Allah, dibawakan oleh Syekh di sini untuk menunjang bahwa al-ihsan adalah salah satu pilar agama. Ya, perhatikan bagaimana Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ya, subhanallah, ayat ini ternyata sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, ya ketika ditanya, wahai Rasulullah, ya, ya ini penting nih untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, hadis ini. Ya, wahai Rasulullah, ya apa sih sebenarnya faktor terbanyak ya yang membuat seseorang masuk surga? Ya, dari sekian banyak penghuni surga, sebenarnya apa sih titik kesamaan antara mereka? Apa sih sifat yang sama di antara mereka yang membuat mereka masuk surga? Ya, baru Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, dua sifat utama. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa dan ihsan. Takwa, ihsan kepada Allah, ya. Akhlak yang baik, ihsan kepada sesama manusia. Ya, dua hal inilah yang paling banyak membuat orang masuk surga. Taqwallah wa husnul khuluq. Ya, engkau berbuat ihsan kepada Allah dengan bertakwa kepadanya, dan engkau berbuat ihsan kepada sesama makhluk dengan berakhlak yang baik. Ya, ini adalah dua faktor utama yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Rama, ayat yang selanjutnya, ayat surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220, silakan. Surat Syu'ara ayat ke-217 sampai dengan 220 yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia Maha mendengar, Maha pengetahui. Ya, Masya Allah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa tawakkal
'alal 'azizir rahim. Ya, ini Bapak Ibu sekalian kalau kita buka surat Asy-Syu'ara ini, ya, kita akan tahu bahwa ayat ini Allah arahkan kepada siapa? Ya, ayat ini Allah arahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, pertama kali turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kerabat-kerabat beliau, ya beliau merasa berat, ya. Beliau merasa berat, ya. Merasa berat bagaimana? Ya, merasa berat bagaimana saya bisa mendakwahi orang-orang yang selama ini saya cintai dan ternyata mereka terang-terangan menolak dakwah saya, ya. Beliau merasa ini merupakan tugas yang sangat berat. Tapi Allah kemudian menghibur dan mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Ya, dan bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Agung, Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Ya, perhatikan bagaimana Allah menggabungkan antara dua Asmaul Husna ini. Al-Aziz, Ar-Rahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Allah gabungkan antara namanya Al-Aziz dengan namanya Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa wahai Muhammad, kamu tenang saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang engkau bertawakal kepadanya ini adalah zat yang maha perkasa, ya maha kuat kekuasaannya, maha kuat powernya, maha kuat pertahanannya, maha kuat pembelaannya kepadamu. Tapi di sisi yang bersamaan dia juga Ar-Rahim, maha penyayang kepada orang-orang yang berbuat ihsan, kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Alladzi yaraka hina taqum." Ya, dialah Allah yang maha melihat engkau ketika engkau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakan-gerakan engkau di antara orang-orang yang sedang sujud. Ya, maksudnya di antara orang sedang sujud maksudnya orang-orang yang sedang salat berjamaah. Ya, innahu huwas samiul alim. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, ya ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa perhatikan bagaimana seringnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sujud sebagai perwakilan dari salat. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud adalah salah satu rukun paling penting dalam sholat. Ya, oleh karenanya juga kalau kita lupa dalam sholat, ya kalau kita lupa nih misalnya nambah rakaat atau kurang rakaat atau tidak tasyahud awal, ya kita disuruh oleh Allah untuk sujud sahwi atau untuk rukuk sahwi. Ya, untuk sujud sahwi. Ya, kalau kita kelupaan, ya syariatnya adalah sujud sahwi, bukan takbir sahwi atau rukuk sahwi atau duduk iftirash sahwi, tapi sujud sahwi. Ya, mengapa? Karena sujud ini adalah pengganti bagi semuanya. Ya, dengan bersujud seseorang kembali mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, maka dia akan merasa bahwa kelupaannya tadi merupakan kesalahan yang perlu dia untuk minta ampun kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwa dia kurang konsen tadi saat sholat. Maka dia mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan sujud. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud merupakan bagian gerakan sholat yang luar biasa pentingnya. Ya, kemudian di antara faedah yang selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dalam segala hal. Ya, kekuatannya, ya, kekuasaannya, pertahanannya, pembelaannya itu Allah maha sempurna dalam semua hal itu. Jadi Allah maha perkasa dari segala sisi. Ya, dari segala sisi. Ya, ini juga menunjukkan disyariatkannya sholat berjamaah. Ya, karena Allah mengatakan wa taqallubaka fis sajidin, ya. Gerakan engkau di antara orang-orang yang bersujud. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat itu dilakukan secara berjamaah. Ya, bersama orang-orang yang lain yang juga ikut sujud. Ya, bukan sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya, silakan dibaca. Ayat surat Yunus, ayat ke-61. Surat Yunus ayat ke-61 yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya.
Sampai di situ saja ya, Pak, penggalan ayatnya. Kalau di matan yang Anas sampai situ, Ustaz. Apa? Coba dibaca keseluruhannya saja, surat Yunus ayat 61 seluruhnya. Surat Yunus ayat ke 61. Ya. Baik, surat Yunus ayat 61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil, tidak pula ada yang lebih besar dari itu. Melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, barakallahu fiik. Jadi berikut yang tadi baru dibacakan itu adalah rangkaian ayat-ayat yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menegaskan kembali urgensi dari level agama yang terakhir ini, yaitu al-ihsan. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang merangkum seluruh tingkatan agama ini dari mulai Islam, iman, kemudian ihsan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jika ada pertanyaan silahkan Anda kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Terima kasih atas entayan nasihat serta ilmu yang diberikan kepada kami sore hari ini. Insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, baik terkait materi yang disampaikan sore hari ini ataupun apabila ada pertanyaan di luar dari materi, silakan untuk raise hand atau ditulis sehingga bisa dibacakan oleh panitia. Anda izin untuk menaikkan pertanyaan pertama, Bapak Saleh di Clubhouse. Silakan, Pak Saleh. Ustaz mengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sikap seorang muslim itu baik dalam ketika ditimpa musibah, dia bersabar dan mengharapkan pahala. Nah, kalau takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik, yang buruk, katakan Ustaz ya, ada takdir baik, ada takdir buruk. Untuk di dunia, maksud anak itu apakah kaidah menyikapi takdir musibah sebagai takdir buruk itu juga dilakukan pada saat kita menerima musibah di akhirat, begitu Ustaz. Jadi kalau di dunia kita menyikapi musibah seperti yang disebutkan oleh Rasul, bersifat sabar dan mengharapkan pahala. Apakah musibah takdir buruk yang kita akan terima misalnya di akhirat itu, kita bersikap yang sama seperti itu, Ustaz, atau bagaimana? Ustaz Ikron, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik Pak Saleh. Masya Allah, pertanyaannya ini sekali ya. Anda baru dengar ya pertanyaan seperti ini, tapi wallahu a'lam ya, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika seorang sudah meninggal, Pak Saleh, sebelumnya jazakallahu khair atas segala doanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal yang sama juga untuk Pak Saleh dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa catatan amal kita ya, sebagai seorang hamba itu sudah tutup pada saat kita meninggal, kecuali dari beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa amal jariah, kemudian anak-anak saleh yang mendoakan, ya, kemudian juga ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir manfaatnya, ya. Tapi selain dari hal itu, maka tidak ada lagi pahala yang mengalir ke situ. Ya, jadi
kesimpulannya, ya Pak Saleh, bahwa apapun yang kita lakukan setelah kita meninggal, ya, baik selama di alam barzakh maupun ketika sedang menunggu peradilan Allah di padang mahsyar, ataupun setelah kita diadili, ya itu semuanya tidak lagi berpengaruh kepada timbangan amal kita. Ya, seperti kata seperti dalam sebuah hadis disebutkan rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya, pena-pena sudah diangkat dan tinta-tinta di catatan sudah mengering. Artinya kita sudah ditentukan, ya, apakah kita akan masuk surga dengan tingkatan tertentu secara langsung, atau kita akan masuk neraka dulu baru masuk surga, atau waliyadzubillah sebagian Allah takdirkan untuk kekal dalam neraka. Nah, jadi sabar maupun tidak sabar ketika saat sedang kita menunggu di padang mahsyar, ya, ketika qadar Allah misalnya ada seseorang yang mendapatkan musibah di hari kiamat, ya, itu sudah merupakan siksa baginya. Ya, bukan lagi musibah yang sifatnya ujian, apakah Anda bersabar atau tidak. Ya, tapi itu sudah merupakan siksa yang Allah berikan kepadanya. Jadi bedanya antara musibah dunia dengan musibah di akhirat adalah bahwa musibah di dunia itu menimpa orang-orang yang Allah kehendaki, bisa jadi dia orang soleh. Ya, orang-orang soleh, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Ya, jadi musibah yang sifatnya duniawi itu menimpa orang yang soleh dan orang yang ingkar kepada Allah. Ya, tapi bedanya, ya, musibah yang menimpa orang saleh semakin mengangkat derajatnya, menambah pahalanya dengan bersabar. Ya, bahkan sebagian orang bisa bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ya, itu pahalanya jauh lebih besar. Ya, memuji Allah ketika mendapatkan musibah. Karena dia tahu bahwa semua adalah takdir Allah. Dan takdir Allah semuanya akan berujung kepada kebaikan. Ya, tapi musibah yang menimpa orang-orang kafir akan menambah kesengsaraan mereka. Ya, mereka semakin ingkar kepada Allah. Ya, semakin jauh dari Allah, menambah dosa demi dosa. Ya, adapun musibah di akhirat, maka dia tidak akan menimpa kecuali orang-orang yang memang berhak mendapatkan musibah tersebut, ya, berupa hukuman baginya. Jadi, masalah kita sabar atau tidak, itu tidak lagi menambah pahala kita di saat tersebut. Ya, tidak lagi menambah derajat kita, tidak lagi menambah pahala kita. Ya, karena itu sudah merupakan bagian dari balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, oleh karenanya di hari kiamat nanti banyak, ya, siksa-siksa yang disebutkan. Ya, misalnya orang yang makan riba, apa azabnya nanti di padang mahsyar. Orang yang suka menggunjing orang lain, apa azabnya nanti di padang mahsyar. Orang yang beristri lebih dari satu, tapi tidak adil, ya, bagaimana nanti balasannya di padang mahsyar. Ini balasan di padang mahsyar, belum di neraka. Ya, kemudian orang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah, kemudian dia menyulitkan orang yang dia pimpin, bagaimana balasannya. Ya, orang yang suka mengabaikan ayat-ayat Allah, bagaimana balasan di padang mahsyar. Ya, orang-orang yang kibar, orang-orang yang angkuh, berjalan dengan angkuh selama dia di dunia, bagaimana nanti siksaannya ketika dia di padang mahsyar. Ya, jadi semua kesengsaraan yang menimpa seseorang di padang mahsyar itu bukan lagi merupakan ujian yang sifatnya kita bisa bersabar kemudian dapat pahala, tapi itu sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti orang-orang akan ditenggelamkan sesuai dengan, ya, keringat orang-orang akan menenggelamkan mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, itu sudah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari sabar atau tidak. Ya, tidak ada lagi kaitan dengan hal tersebut. Ya, karena catatan amal sudah habis, ya, catatan dosa sudah tutup, ya, tinggal yang bersisa ketika itulah syafaat. Ya, ketika dunia sudah kiamat, ya, semua manusia sudah dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali. Tidak ada lagi ladang amal jariah, sudah putus. Ladang ilmu yang bermanfaat sudah putus. Anak-anak yang berdoa untuk kita sudah putus. Semua jalan untuk menambah pahala sudah putus ketika itu. Ya, yang tersisa hanya apa? Hanya syafaat yang diberikan oleh para nabi kepada umat mereka, kepada anak-anak yang soleh, kepada orang tua mereka, ya, dari orang tua yang soleh kepada anak-anak mereka, dari para penghafal Al-Quran kepada orang tua mereka, ya, dari para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, hanya tersisa syafaat. Ya, tidak ada lagi ajang untuk menambah pahala selain syafaat. Ya, jadi musibah yang menimpa di hari kiamat di padang mahsyar itu sudah sifatnya sudah merupakan azab. Ya, sudah merupakan azab. Ya, baik sabar maupun tidak sabar, ya, itu sudah
urusan masing-masing. Tidak ada yang menilai pahala ketika itu. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat, Ana izin bacakan Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz dan tim ilmunya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan tema, apakah boleh pilih-pilih saat memberikan sedekah? Barakallahu fikum. Eh, Pilih-pilih saat memberikan sedekah itu sebenarnya bisa dianalogikan dengan pilih-pilih saat berinvestasi ya. Jadi seseorang ketika berinvestasi ya dalam hal duniawi pasti dia akan mencari ladang yang paling menguntungkan, yang paling membuahkan profit terbesar untuk dirinya. Nah, maka ketika seseorang sedang hendak meletakkan amal jariahnya, ya hendak meletakkan harta yang ingin ia sedekahkan, yang ia niatkan sebagai amal yang semoga Allah takdirkan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahala baginya, maka seseorang harusnya bijak dalam hal ini. Ya, jadi milih-milih dalam sedekah, ya ini jika yang dimaksud demikian adalah, jika yang dimaksud dengan milih-milih dalam bersedekah adalah mencari ajang yang terbaik untuk bersedekah, maka ini boleh, justru ini harus diperhatikan oleh kita. Ya, jadi pilihlah ajang sedekah yang paling membuahkan pahala besar. Ya, jangan asal sedekah. Bijak dalam menginvestasikan harta untuk akhirat adalah hal yang terpuji. Ya, cari bidang-bidang yang paling baik nilai investasi akhiratnya, ya letakkan harta kita di situ. Ini adalah hal yang bagus. Ya, tapi kalau misalnya pilih-pilih dalam artian saya sedekah mau buat yang ngaji sajalah misalnya, atau saya mau sedekah buat orang yang bermanfaat bagi saya aja di dunia, yang enggak. Ya, intinya kalau misalnya milih-milih dalam hal yang terpuji, maka boleh. Tapi kalau milih-milih dalam hal yang tercela, maka tidak boleh. Ya, jadi milih-milih dalam bersedekah itu boleh. Ya, cari ajang investasi akhirat yang paling baik, ya letakkan harta kita di situ. Ya, sama seperti memberi nafkah. Yang memberi nafkah itu ada di skala prioritasnya. Ya, mana yang paling prioritas untuk kita berikan nafkah? Ya, sama dengan infak. Ya, mana yang paling prioritas untuk kita berikan infak di situ. Ya, tidak mengapa seperti ini. Justru ini merupakan sebuah pandangan yang visioner ya bagi seseorang ketika dia mencari ladang terbaik untuk meletakkan amal jariah. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Semoga sesuai ya dengan yang dimaksud. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, Insya Allah sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak khususnya buat guru kita Ustaz Muhammad Afif Nofaldi Hafizahullah Ta'ala atas ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustadz, dan juga semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Terima kasih juga buat teman-teman dan rekan-rekan yang sudah membantu teman-teman yang bagian dari agensi mengaji, Detre, Joko, dan juga Agung, serta teman-teman sekalian. Juga buat teman-teman yang sudah hadir di kajian ini, semoga Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita kelak. Jazakumullah khairan. Ana ucapkan barakallahu fikum jami'an. Mungkin itu saja dari kami, dan mohon maaf Ustadz, apakah langsung ditutup atau Boleh langsung ditutup, silakan Pak Rama. Baik Ustadz. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Clubhouse. Izin untuk tutup roomnya.
Silahkan, jazakumullah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair Amin. Ustaz. Ya. Barakallah. Insyaallah, Jazakumullah khair. barakallah. Teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, Hafizakumullah. insyaallah Ustaz. Amin, amin. Amin. Ana izin pamit. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.